Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sriani Citra Nurjana. Di sini saya akan membawakan materi tentang self awareness, yaitu empati. Sebelumnya, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa peka kita terhadap perasaan orang lain, dan apakah saya benar-benar memahami apa yang orang lain rasakan? Hari ini kita akan membahas tentang social awareness, khususnya empati, dari sudut pandang psikologi dan ajaran Islam. Menariknya, nilai empati yang hari ini menjadi topik besar dalam psikologi modern ternyata sudah diajarkan Islam sejak 1400 tahun lalu. Dalam psikologi, social awareness berarti kemampuan seseorang untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan kekhawatiran orang lain. Menurut Daniel Goleman, tokoh kecerdasan emosional menyebut ada 3 komponen utama. Apa saja? Yaitu ada 1, empati, yaitu merasakan perasaan orang lain. 2, service orientation, yaitu peka terhadap kebutuhan orang. 3, organizational awareness, yaitu memahami situasi sosial di lingkungan. Dalam Islam, empati adalah bagian dari akhlak karimah. Itu sebabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dijuluki sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Empati bukan hanya sifat baik, tetapi wujud dari iman dan ibadah sosial makhluk itu sendiri. Selanjutnya, empati juga dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu terdapat di Quran surat At-Taubah ayat 128. Yang dimana Allah berfirman tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian sendiri, yang merasa berat apa yang menimpa kalian, sangat ingin kebaikan bagi kalian, dan sangat penyayang lagi pengasih terhadap orang-orang beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah bukan hanya pemimpin, tapi contoh tertinggi empati. Beliau bersedih ketika umatnya sedih dan bahagia ketika umatnya bahagia. Selanjutnya terdapat di Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3, yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak terdorong untuk memberi makan orang miskin. Di sini Allah menegaskan bahwa seseorang belum beragama dengan benar jika ia tidak punya kepedulian sosial. Selanjutnya terdapat juga di Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jika kita bersaudara, maka empati adalah sebuah keharusan, bukan sekedar pilihan. Empati dijelaskan juga di dalam hadis, yaitu terdapat di hadis Bukhari dan Muslim, yaitu tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Secara definisi, empati dalam satu kalimat itu seperti merasakan seperti yang orang lain rasakan. Jadi kalian juga ikut merasakan apa yang orang di sekitar kalian merasakan gitu. Selanjutnya ada di hadis riwayat Muslim, yaitu barang siapa meringankan kesulitan seorang mukmin, Allah akan meringankan kesulitannya pada hari kiamat. Empati bukan hanya merasakan, tetapi bertindak untuk membantu. Jadi bukan hanya merasakan, tetapi kalian juga ikut terdorong untuk membantu saudara kalian tersebut. Selanjutnya ada hadis riwayat Tirmizi, yaitu senyummu kepada saudaramu adalah sebuah sedekah. Ini menunjukkan bahwa empati tidak selalu membutuhkan uang. Terkadang perhatian kecil sudah dapat meringankan hati seseorang. Nah, setelah sudah dijelaskan menurut pandangan Islam, kenapa sih empati masih penting di dalam hidup yang modern ini? Di zaman sekarang, kenapa empati masih sangat diperlukan? Nah, hari ini dunia bergerak dengan cepat. Banyak orang yang fokus pada diri sendiri, pekerjaan, prestasi, pokoknya yang duniawi. Sayangnya, ini sering membuat kita tuh kurang peka terhadap sekitar, mudah menjudge atau judgmental terhadap orang-orang di sekitar kita, sibuk scrolling media sosial tanpa benar-benar peduli
Padahal penelitian menunjukkan empati mengurangi konflik, meningkatkan kerjasama, membuat seseorang lebih bahagia dan mentalnya akan lebih sehat. Islam juga telah mengajarkan itu jauh sebelum psikologi modern ini muncul. Dalam Islam, menjadi muslim yang baik bukan hanya soal ibadah kepada Allah, tapi juga kepekaan terhadap sesama manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis empati. Ada 3 jenis empati yang perlu kita pahami. Yang pertama itu ada empati kognitif, kemampuan memahami apa yang orang pikirkan. Contohnya, tidak langsung marah ketika seseorang terlambat. Kita mencoba memahami apa alasannya. Ini tuh sebenarnya sangat relate ke kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa. Ketika kerja kelompok misalnya, terus salah satu teman kita terlambat, kita tidak boleh langsung memarahinya atau menjudge kayak kamu mah terlalu terlambat terus, niat gak sih kuliah gitu tuh. Itu nggak boleh. Kita harus memahami apa alasan dia terlambat. Siapa tahu di jalan dia terkena musibah atau di rumah ada urusan yang perlu diselesaikan dulu gitu. Yang kedua ada empati emosional, yaitu kemampuan merasakan apa yang orang lain rasakan. Contohnya, ikut sedih ketika teman mengalami musibah. Ini sangat relate juga untuk musibah yang terjadi di Sumatera akhir-akhir ini. Kita ikut sedih ketika saudara kita di Sumatera mengalami musibah yang sangat besar, kehilangan keluarga, kehilangan harta, benda, dan kehilangan rumah, semuanya hilang. Dan kita sebagai saudara sama muslim di Jakarta ikut sedih melihatnya gitu. Selanjutnya ada empati kompasioner, yaitu bentuk empati tertinggi, yaitu merasakan, memahami, dan bergerak untuk membantu. Ini empati yang paling ditekankan dalam Islam sebenarnya. Ini tuh contohnya kayak kita lagi-lagi pakai contoh saudara-saudara kita di Sumatera. Kita sudah merasakan apa yang kita mampu merasakan apa yang mereka rasakan, memahami juga apa yang mereka merasakan, dan kita tergerak untuk membantu. Contohnya kayak kita ikut berdonasi untuk kebutuhan sandang pangan papan mereka di sana gitu. Ini empati yang paling ditekankan dalam Islam. Selanjutnya saya akan memberi tips mungkin untuk cara melatih empati dalam ajaran Islam. Yang pertama itu membiasakan memberi salam, karena memberi salam membuka pintu interaksi dan doa kebaikan untuk orang lain. Selanjutnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Menurut ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi selalu menatap lawan bicara, tidak pernah memotong, dan tidak pernah berpaling. Jadi, menurut ajaran Nabi itu seperti active listening, mungkin kalau di psikologi ya. Terus selanjutnya juga ada bersedekah sekecil apapun. Sedekah bukan hanya uang, dan bisa juga tenaga, waktu, atau sekedar mendengarkan pun sedekah. Jadi ketika teman-teman kita sedang mengalami musibah, jika kita tidak mampu untuk memberi dalam bentuk materi, kita juga bisa memberikan dalam bentuk mendengarkan apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka sedihkan. Itu kita bisa sekedar mendengarkan, itu juga termasuk dalam sedekah gitu. Terus selanjutnya ada mengunjungi yang sakit atau tertimpa musibah. Ini adalah sunnah Nabi dan cara efektif melatih empati. Ini tuh sering kita alami juga ya, kalau teman-teman kita lagi sakit atau kena musibah gitu. Ini kita menjenguknya itu udah masuk ke dalam sunnah Nabi, dan ini juga efektif untuk melatih empati kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar gitu. Terus selanjutnya mengingat bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Menghormati manusia berarti menghormati Sang Pencipta. Ini adalah yang paling penting. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang
merasa dirinya lebih tinggi dibanding manusia yang lain, jadi dia menganggap remeh orang-orang di sekitarnya dan tidak memiliki empati itu sendiri. Jadi hal ini perlu ditekankan bahwa semua manusia sama di mata Sang Pencipta gitu. Jadi Allah tidak membeda-bedakan manusia ini dengan manusia ini, tidak membedakan seperti itu. Jadi menghormati manusia satu sama lain adalah bentuk menghormati Sang Pencipta itu sendiri. Kemudian saya juga menyiapkan contoh situasi empati untuk sehari-hari. Itu bisa dilakukan dengan cara menyapa teman yang terlihat sedih dan bertanya dengan tulus, "Kenapa kamu hari ini kok terlihat sedih? Ada masalah apa? Kalau mau cerita boleh cerita," gitu. Terus selanjutnya ada membantu teman sekelas atau rekan kerja yang terlihat kewalahan. Terus ada juga menjadi pendengar yang baik bagi keluarga di rumah dan tidak menghakimi orang dari apa yang kita lihat di permukaan. Ini tuh sering banget terjadi, bahkan di media sosial pun akhir-akhir ini banyak yang seperti itu, yang langsung menjudge dan menghakimi apa yang mereka lihat di media sosial atau dilihat secara langsung. Mereka tidak ingin melihat apa yang terjadi sebenarnya. Empati adalah inti dari social awareness dan bagian penting dari iman. Al-Quran dan hadis telah memberikan banyak panduan agar kita menjadi pribadi yang peka, peduli, dan penuh kasih. Mari kita mulai dari hal kecil seperti memberi perhatian, mendengarkan, dan berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.